Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jerry Eka Putra dengan NIM 18230022 jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan yang berjudul mendefinisikan Islam akuntansi. Pengantar. Apakah masuk akal untuk membicarakan akuntansi Islam dan sejauh mana memiliki sejarah akuntansi Islam muncul? Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dan mendominasikan sebagai besar negara-negara Afrika dan Asia dan Maroko hingga Indonesia. Tetapi pemahaman Islam berat seringkali terbelakang dan bahkan terdistorsi dengan karakteristik inti Islam yang dipandang oleh sebagian orang sebagai intoleransi melintasi keterbelakangan. Kung 2007 halaman 5. Namun selama bertahun-tahun sosial barat, sejarawan politik dan ekonomi telah mempelajari perkembangan dunia Islam. Mendalami konsep akuntansi Islam. Hampir 30 tahun yang lalu, kritikus sastra Edward Said menerbitkan karya maninya Orientalisme. Said 2003. Tujuan Said adalah untuk mengungkapkan sejauh mana barat pandangan dunia ini dibentuk oleh abraksi orientalisme untuk dikatakan gagasan orientalisme sebagian besar tentang hubungan barat dengan Timur Tengah, dan itu juga membantu kita untuk memahami hubungan Inggris dan India, meskipun dia mencatat betapa Timur Tengah sering disampaikan dengan Arab dan Islami. Said memperingatkan agar tidak tergelincir terlalu mudah di antara istilah-istilah ini. Sebuah literatur modern akuntansi Islam. Sebagian besar negara dan mayoritas penduduk Muslim ditempati sebagai koloni negara-negara Barat atau sangat dipengaruhi oleh Barat sampai setelah Perang Dunia Kedua. Bagi Muslim di seluruh dunia, ini menyebabkan dilema. Harus perubahan Islam mengakomodir ilmu pengetahuan, teknologi, politik, sosial, dan kemajuan ekonomi yang terkait dengan Barat, atau harus mencoba memulihkan beberapa golden age Islam. Jika perlu dengan memisahkan komunikasi Muslim dari budaya di mana ia berada. Sejarah akuntansi Islam. Relatif sedikit studi sejarah yang mencakupi akuntansi di negara-negara Muslim muncul di jurnal berbahasa Inggris. Jadi tidak heran jika para penulis sejarawan umum akuntansi memiliki sedikit jika ada untuk dikatakan tentang akuntansi di lokasi ini. Misalnya, Ten Hove 1976 halaman 11 secara singkat mengacu pada kemungkinan bahwa akuntansi Arab bisa berpengaruh pada munculnya entry ganda di Italia abad pertengahan, tetapi dia mencatat bahwa hipotensi ini tidak memiliki bukti dukungan, meskipun klaim kemudian diajukan oleh Zain tahun 2000. Sementara Friend 1977 hanya membuat referensi singkat untuk akuntansi di India kuno. Halaman 34 dan menghabisi akuntansi Arab sama sekali. Penelitian arsip. Sejarawan di Turki beruntung karena banyaknya arsip tersebut materi telah bertahan dari Kekaisaran Ottoman. Salah satu masalah utama untuk sejarawan akuntansi Islam adalah pemusnahan arsip selama berabad-abad. Penambahan Baghdad oleh penjajah Mongol pada tahun 1258 dapat disaingi jika ada dilampaui dengan hancurnya perpustakaan nasional Irak pada tahun 2003. Bahkan ketika penghancuran tidak disengaja, iklim di wilayah Islam cenderung berkurang kondusif untuk pelestarian dokumen. Kesimpulan, literatur modern dari akuntansi Islam akan menyarankan tidak hanya bahwa ada tubuh
pemikiran yang diartikulasikan dengan cukup baik tentang bagaimana ajaran Islam akan diterapkan untuk menghasilkan sistem pelaporan keuangan yang praktis, tetapi juga bahwa istilah akuntansi Islam memberikan label yang nyaman untuk empiris dan studi terkait praktis masalah akuntansi yang berkaitan dengan entitas yang mengidentifikasi dari mereka sendiri sebagai Islami. Istilah tersebut kurang nyaman jika diterapkan pada studi sejarah di mana hanya sedikit dari materi arsip yang masih hidup yang sejauh ini diteliti menunjukkan ciri khas wajah Islami. Ini lebih berguna sebagai indikator tempat dan periode, tetapi masa depan berguna sebagai indikator tempat dan periode, tetapi masa depan. Penelitian perlu menyelidiki dan mencari tahu sejauh mana solusi yang ditawarkan masalah administrasi dan pandangan memiliki tanda tangan Islam pada halnya menjadi tanggapan praktis kontingen. Itulah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.